Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Shalom. Kehilangan merupakan sebuah hal atau peristiwa yang menyedihkan, bahkan membawa duka bagi yang mengalaminya. Kehilangan itu bisa mengenai apa saja, bisa dialami oleh siapa saja, dan kapan saja. Mungkin kalau ditanya, tak ada satupun orang yang ingin mengalami kehilangan dalam hal apapun. Sebisa mungkin, semuanya dipastikan baik-baik saja. Sama halnya dengan kisah hilangnya kontak sebuah kapal selam KRI Nanggala 402 milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dengan 53 personil di perairan Laut Utara Bali yang terjadi pada pertengahan bulan April 2021 yang lalu. Segera Tentara Nasional Indonesia menerjunkan pasukannya untuk melakukan upaya penyelamatan bagi 53 personil yang dibantu juga oleh tim SAR dengan harapan agar kapal selam tersebut dapat segera ditemukan, mengingat durasi waktu penyelamatannya hanya beberapa hari saja. Setelah pencarian yang sangat rumit dan membutuhkan waktu yang lama, serta dengan ditemukannya bukti-bukti otentik, maka dengan kesedihan yang begitu mendalam, Panglima Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa kapal selam KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan ke-53 personilnya dinyatakan telah gugur. Peristiwa ini tentu membawa duka yang mendalam, baik bagi keluarga, bangsa, dan masyarakat Indonesia. Firman Tuhan kali ini memiliki tema Tuhan Yesus mencari yang hilang untuk diselamatkan. Dalam Lukas pasal 19 ayat 10 tertulis demikian, Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia adalah gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus, sebab Yesus adalah manusia yang sejati. Hanya saja dia tidak berdosa dan tidak berbuat dosa. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 ditulis demikian, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Melalui perikop kita hari ini, ada dua hal yang dapat kita pelajari dan renungkan bersama-sama, yakni hal yang pertama, mengapa Tuhan Yesus mencari yang hilang. Dalam pengajarannya, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan domba dan dirham yang hilang. Setiap orang yang mempunyai domba atau dirham yang hilang, pasti mereka akan segera mencarinya. Walaupun yang hilang hanya satu domba atau satu dirham, sedangkan mereka masih memiliki 99 domba atau 9 dirham. Melalui perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena mereka bersungut-sungut melihat para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang biasanya mendengarkan Tuhan Yesus dan makan bersama dengan Dia. Tuhan Yesus mau mengatakan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tersebut bahwa satu orang berdosa yang bertobat itu membuat sorga dan para malaikat Allah bersukacita. Pada dasarnya, barang atau benda yang hilang seperti domba atau dirham tidak dapat mencari pemiliknya. Tetapi sang pemiliknya dapat dengan mudah mencari barang atau bendanya yang hilang dengan berbagai macam cara. Umat manusia adalah ciptaan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 jelas dituliskan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, berdasarkan ayat tersebut menjadi jelaslah bahwa Tuhan, sang pemilik hidup ini, dapat mencari manusia yang adalah miliknya dengan caranya sendiri. Ketika manusia pertama hilang akibat dosa, karena ketidaktaatan mereka akan segala yang diperintahkan Tuhan Allah kepada mereka, mereka tidak berani menghampiri Tuhan Allah. Mereka sembunyi dalam ketakutan mereka. Tetapi Tuhan Allah mencari mereka dengan kasih-Nya dan menyelamatkan mereka. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 21 dituliskan demikian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ayat ini membuktikan bahwa tidak ada usaha manusia sedikit pun dalam proses keselamatan dan penebusan. Semuanya murni karena kasih karunia Allah semata bagi mereka. Manusia yang terhilang akibat dosa cenderung bersembunyi dan menyalahkan orang lain. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13 ditulis demikian. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu memperdayakan aku, maka ku makan." Puji Tuhan, Allah kita
adalah Allah yang penuh kasih, sekaligus Allah yang adil. Dengan kasih-Nya yang besar, Tuhan Allah mencari manusia yang hilang akibat dosa dan menyelamatkannya. Tetapi sebagai Allah yang adil, setiap orang yang hilang akibat dosa bertanggung jawab atas segala dosa yang telah diperbuatnya. Allah tahu bahwa tidak mungkin manusia dapat menyelamatkan dirinya dari hukuman dosa dengan usahanya sendiri. Itulah sebabnya Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia yang hilang akibat dosa. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ditulis demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan ayat tersebut, kita menjadi mengerti bahwa hanya melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita menerima keselamatan. Dan dengan keselamatan yang kita terima, kita diminta untuk hidup dalam kehendak Allah dengan melakukan kebaikan yang sudah ditetapkan Allah untuk kita kerjakan, yang tentunya bagi kemuliaan nama Tuhan Allah kita. Demikian yang dituliskan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hal yang kedua, maukah kita menjadi mitra Allah untuk mencari yang hilang? Keselamatan jiwa adalah kerinduan hati Allah, sebab Allah penuh dengan belas kasihan dan tidak ingin seorang pun binasa. Jika Allah telah berbelas kasihan kepada kita dan telah menyelamatkan kita, maka kita pun dituntut untuk punya kerinduan hati yang sama, yakni hati yang penuh dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang hilang pengharapan dan yang masih hidup bergumul di dalam dosa-dosa mereka. Sebuah gereja dikatakan mati secara rohani jika mereka tidak lagi melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, yakni melaksanakan pemberitaan Injil atau kabar baik. Sebab kalau kita membaca seluruh isi Alkitab, kita menemukan bahwa orang percaya tidak hanya sibuk dengan pujian dan penyembahan saja, tetapi mereka juga harus keluar mencari yang hilang agar mendapat keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus dan para rasul telah memberikan teladan yang baik bagi kita dalam menjangkau dan mencari mereka yang hilang. Dalam Markus pasal 1 ayat 35 sampai ayat yang ke-39 ditulis demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Selanjutnya dalam Lukas pasal 9 ayat 1, 2, dan 6 dikatakan demikian. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah
dan untuk menyembuhkan orang. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Ada sebuah slogan yang berbunyi begini, Save the lost at any cost. Bersediakah kita menjawab pernyataan slogan ini untuk menjadi mitra Allah dalam mencari mereka yang terhilang? Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita atas kasih karunia-Nya, sehingga di dalam Tuhan Yesus Kristus kita mendapat keselamatan, kehidupan yang kekal, dan penebusan dosa. Biarlah sebagai rasa syukur kita kepadanya, kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, sehingga kita pun mau keluar dari zona nyaman kita masing-masing untuk mencari mereka yang hilang, membawa mereka untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah tema khotbah kita hari ini, bahwa Tuhan Yesus telah mencari kita yang hilang akibat dosa, dan Dia telah memberikan kita keselamatan. Siapkah Anda dan saya membayar harga bagi keselamatan jiwa-jiwa? Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit bumi serta segala isinya. Kami sungguh bersyukur diingatkan kembali bahwa keselamatan yang telah kami terima bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi kami diingatkan untuk mencari orang-orang yang terhilang, membawa mereka untuk berjumpa kepada Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami, memberikan roh keberanian kepada kami, memberi hikmat kepada kami, sehingga kami pun punya hati yang penuh belas kasihan kepada mereka yang terhilang. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin.